Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi kembali bersama-sama thalabul ilmi, memasuki Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang keberapa Pak? 142 nih. Ini sehat sedanten toh Pak? Kalau dilihat dari wajahnya ini merah semua, mining-mining, karena habis dahar daging korban, habis nyate tongseng, ini juga merah sak beci-beci ini. Al-A'raf ayat yang ke 142. Kita baca sampai ayat yang ke 145. Sampun pinagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا
بكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Nafasnya kok pendek toh Pak? Masya Allah. Karena faktor usia disuruh jalan-jalan renang dan yang lainnya. Ayat-ayat ini masih menceritakan peristiwa Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan para pemukanya. Kemudian terjadi peristiwa di mana mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan sesembahan itu bagi mereka yang layaknya yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Musa memberitahukan kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan yang batil yang kemarin. Kemudian juga ayat ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam untuk menerima kitab Taurat sebagai ajaran bagi Nabi Musa beserta dengan kaumnya selama 40 hari. Nabi Musa meninggalkan kaumnya yang kemudian berpesan kepada saudaranya Harun untuk menggantikan memimpin kaumnya, yang di tengah kaumnya tersebut ketika mereka telah melewati Laut Merah. Kisah ini setelah Fir'aun dibinasakan di Laut Merah, mereka mendapati suatu kaum yang mereka membuat patung anak sapi dan mereka menjadikan sesembahan. Kemudian kaum Bani Israel menginginkan untuk juga dibuatkan Tuhan yang sama. Kemudian disampaikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang batil. Di dalam surah Al-Baqarah, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam selama 40 malam untuk mendapatkan kitab Taurat, ternyata Nabi Harun dalam memimpin kaum Bani Israel bisa dikatakan mengalami kegagalan, karena kaum Bani Israel pada waktu itu yang diprakarsai oleh Musa As-Samiri, mereka membuat patung yang terbuat dari emas, perhiasan-perhiasan dari kaum Bani Israel, emas kemudian dijadikan satu, kemudian dicetak untuk menjadi sebuah patung anak sapi. Kita baca ayat yang membahas tentang kisah Nabi Musa menerima kitab Taurat yang selama 40 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa, dan kami Allah telah menjanjikan kepada Musa salasina lailah, selama 30 malam.
wa atmamnaha dan kami Allah sempurnakan yaitu malam yang 30 itu tadi bi ashrin dengan 10 malam. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah ketentuan waktu miqat, ketentuan waktu rabbih dari Tuhannya arba'ina lailah, 40 malam. Terkait dengan 30 malam kemudian disempurnakan menjadi 40 malam. Ibnu Abbas, paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau Ibnu Abbas berarti saudara sepupunya, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan mengenai ayat yang kita baca tadi, penambahan 10 hari disebabkan bahwa Musa ketika telah menyempurnakan 30 hari, ia tidak menyukai bau mulutnya sehingga ia bersiwak. Jadi selama 30 hari Nabi Musa alaihissalam berpuasa di waktu siang harinya, kemudian beribadah di waktu malam harinya. Pada hari yang ke-30, karena Nabi Musa tidak tahan dengan bau mulutnya, kemudian Nabi Musa bersiwak, membersihkan mulutnya. Maka malaikat berkata kepadanya, dulu kami merasakan bau minyak wangi kasturi, kemudian kamu merusaknya dengan bersiwak. Kemudian ditambahkan 10 malam, maka sempurnalah menjadi 40 malam. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak wangi kasturi. Jadi dijelaskan dalam tafsir dari sahabat Ibnu Abbas ketika menyampaikan ayat yang ke-142 bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah SWT pada waktu malam hari, kemudian berpuasa pada waktu siang hari selama salasina lailah, selama 30 hari. Kemudian setelah 30 hari sempurna, ternyata belum selesai, Pak. Itu Nabi Musa bersiwak karena tidak tahan dengan bau mulutnya sendiri. Ini yang menyampaikan sahabat Ibnu Abbas. Kemudian malaikat mendatanginya menyampaikan bahwa kami merasakan bau minyak wangi kasturi yang kemudian kamu merusaknya. Maka diperintahkan untuk berpuasa dan menyempurnakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Jadi sebabnya disempurnakan ditambah 10 hari itu karena Nabi Musa bersiwak, sehingga merusak, kata malaikat, merusak dengan bersiwak dari bau mulut puasanya Nabi Musa. Wa qala Musa li akhihi, dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, berkata kepada saudaranya yaitu Harun,
ukhlufni fi qaumi, gantikanlah aku fi qaumi, dalam memimpin kaumku. Wa aslih, dan berbuatlah perbaikan, dan janganlah engkau mengikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Disinyalir bahwa Nabi Musa alaihissalam ini sudah melihat gejala-gejala yang ada pada kaumnya, yang terpengaruh pada suatu kaum yang mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Sudah melihat, mengetahui akan adanya gejala-gejala umatnya itu akan terkena pengaruh. Kemudian berpesan, berwasiat kepada saudaranya Harun untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin kaum Bani Israel sepeninggalnya, untuk mendapatkan kitab Taurat yang ditinggalkan selama 40 malam. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam ayat yang kita baca tadi ada dalil agar seseorang mewakilkan kepada saudaranya untuk menjaga dan memelihara sesuatu yang dibebankan kepadanya. Jadi ketika kita memiliki suatu amanah, kemudian kita melakukan suatu keperluan, bepergian dan lain sebagainya, maka amanah itu hendaknya diwakilkan kepada saudaranya yang kebetulan saudaranya Harun atas izin dan permintaan yang diizinkan oleh Allah SWT diangkat menjadi seorang nabi juga. Nah, artinya ketika seseorang itu memiliki suatu amanah, ketika ia hendak bepergian, misalnya menunaikan ibadah haji, ini yang disampaikan baginda Rasulullah SAW sebagaimana mengutip ayat kisah Nabi Musa yang berpesan kepada saudaranya Harun. Maka ketika seseorang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya dalam suatu keperluan, apalagi keperluan ibadah, kemudian ia hendaklah untuk berwasiat kepada orang yang mewakili amanah yang diembannya. Ya, misal mengemban jadi RT selama 40 hari itu ada wakilnya. Kenapa? Karena orang yang berjalan 3 orang atau bahkan 2 orang yang melakukan perjalanan saja, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Sing dinut itu ada cara Jawane, sehingga tidak terjadi berdonti. Yang diikuti adalah pemimpinnya. Ini pemimpinnya Pak Zudi. Berarti manut. Kita berhenti dulu, ini sudah waktunya sholat, kita berhenti untuk sholat. Ada temannya, enggak, nanti sholatnya nanti saja misalnya. Nah, itu harus yang diikuti adalah pemimpin. Misal RT, Pak RT, Pak Takmir,
karena ada kepemimpinan di sana yang harus dilanjutkan ketika ia meninggalkan amanahnya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang kita baca ini. Walamma jaa Musa, dan tatkala Musa datang, limiqatina, pada waktu ketentuan kami, wa kallamahu, dan berbicara langsung kepadanya, Rabbuhu, Tuhannya. Jadi Nabi Musa ketika sudah menepati waktu yang telah ditentukan, jadi waktu, tempat yang sudah ditentukan, kemudian ia berbicara langsung, wa kallamahu Rabbuh. Di antara para nabi dan rasul yang Allah kehendaki berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa itu disebut sebagai kalamullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa diizinkan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nabi dan rasul yang lainnya melalui malaikat utusannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan seterusnya, itu tidak langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi melalui malaikat utusannya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, tetapi tidak untuk Nabi Musa. Allah berkenan untuk berbicara langsung dengan Nabi Musa. Qala Rabbi, qala, ia berkata, yang berkata adalah Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah padaku, perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaik, agar aku dapat melihat ilaika kepadamu. Permintaan Nabi Musa alaihissalam adalah ingin Allah menampakkan di hadapannya, dan agar Nabi Musa langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permintaannya pengen melihat Allah. Dan ternyata permintaan itu memang secara khusus yang meminta adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada kisah yang lain, tetapi tidak minta untuk diperlihatkan, tetapi diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk meyakinkan keimanan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi meminta ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 jenis burung. Kemudian burungnya disembelih, dagingnya dipotong-potong, kemudian diletakkan di 4 arah mata angin. Itu ada di dalam Al-Quran. Saya lupa suratnya, Pak. Nah, kemudian daging yang ada di 4 penjuru, 4 arah mata angin, itu atas perintah Allah, Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil, ya, panggillah mereka.
Maka dengan izin Allah dipanggil burung yang sudah jadi daging tadi itu hidup kembali. Hidup kembali tanpa ada yang keliru, padahal dagingnya sudah bercampur antara burung A, B, C, D itu sudah bercampur. Tetapi ketika Allah menghidupkan itu tidak ada yang keliru. Ini kepalanya miliknya si A, kakinya miliknya si B, badannya milik si C, tidak. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Musa berbeda. Nabi Musa meminta untuk Allah menampakkan, memperlihatkan pada diri Nabi Musa. Qala, dia Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan dapat melihatku, walakin akan tetapi unzur ilal jabal, ya, perhatikanlah, lihatlah, pandanglah ilal jabal, kepada gunung itu. Fa in istaqarra, maka jika ia tetap dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang seperti itu, maka nahu, yang ada pada tempatnya, tidak ada perubahan. Fasaufa tarani, maka niscaya engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla, maka tatkala dia Allah menampakkan keagungan. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Tuhannya Allah SWT menampakkan keagungannya lil jabali, kepada gunung itu, ja'alahu dakka, dia menjadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur tidak sadarkan diri. Jadi ketika Allah menampakkan falamma tajalla rabbuhu, menampakkan keagungannya pada gunung yang kokoh, maka gunung itu menjadi hancur. Gunung menjadi hancur. Kemudian Nabi Musa tersungkur, Nabi Musa kemudian pingsan melihat keagungan Allah SWT yang Allah perlihatkan pada sebuah gunung yang hancur. Artinya gunung yang kokoh, atau dalam satu keterangan, ketika Allah membuka hijabnya menampakkan kepada dunia, maka dunia itu akan hancur. Dunia itu akan hancur karena tidak kuat akan menahan keagungan, kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia. Falamma aqama, aqama itu berdirinya. Falamma afaqa, maka tatkala dia Nabi Musa sadar kembali, qala, Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanaka, maha suci engkau Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam setelah sadar dari pingsannya, ia mengucapkan kalimat tasbih, subhanaka.
Ini adalah sebagai bentuk ucapan yang disampaikan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu maha suci, Allah yang tidak patut untuk dipersekutukan dengan Tuhan selain darinya. Jadi terkait dengan kesucian itu sendiri adalah terkait dengan keimanan bahwa Allah itu tidak layak, tidak ada Tuhan yang layak yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para malaikat mereka bertasbih, kemudian sebagaimana tafsir di dalam surah An-Nasr, yaitu pada Fathu Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah pada peristiwa Fathu Makkah, yang namanya patung-patung ada Al-Uzza, Lata, Manat, Nailah dan lain sebagainya, itu masih banyak terdapat di seputaran bangunan Ka'bah. Antara Bukit Sofa dan Marwah, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah juga terdapat patung berhala. Fasabbih, maka sucikanlah Tuhanmu dengan membersihkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, membersihkan patung-patung berhala yang ada di seputaran Baitullah. Subhanaka, Nabi Musa mengatakan, maha suci Engkau ya Allah. Artinya tidaklah patut aku mempersekutukan Engkau dengan selain Engkau. Tubtu ilaika, menyadari akan kesalahannya, Nabi Musa mengatakan, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, ini adalah pernyataan akan keimanan dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi wa ana awwalul mu'minin ini menunjukkan keimanan yang utama, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni stofaituk, sesungguhnya aku telah memilihmu. Ya, jadi Mustafa itu kan manusia pilihan. Ya, Mustafa. Inni stofaituka, sesungguhnya aku Allah telah memilihmu, ya, telah melebihkanmu alan nasi, atas manusia yang lainnya. Birisalati, dengan risalah-risalahku, wabikalami, dan dengan kalamku. Fakhudh, maka ambillah, ma'ataituka, apa yang aku berikan kepadamu. Nah, ini adalah pemberian kitab Taurat. Pemberian kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami telah tuliskan lahu baginya Musa fil alwah, dalam alwah.
Alwah ini lembaran-lembaran Taurat. Jadi ada sebutan suhuf, mushaf, kemudian ada sebutan alwah. Alwah ini adalah lembaran-lembaran kitab Taurat. Min kulli syai', dari segala sesuatu. Mau'idhah wa tafsila li kulli syai'. Yang di dalam kitab Taurat itu mau'idhah, terdapat pelajaran, wa tafsila, terdapat pasal-pasal. Jadi faslun itu pasal-pasal. Wa tafsila, dan penjelasan-penjelasan li kulli syai', bagi segala sesuatu, menjelaskan, menerangkan apa saja yang ada di dalam kitab Taurat itu sendiri. Fakhudha, maka ambillah ia. Ha di sini dhamir ha adalah kitab Taurat. Fakhudha, maka ambillah Taurat itu. Maka peganglah kitab Taurat itu. Mengambil bermakna memegang. Biquwwah, dengan kuat, dengan teguh. Wa'mur qaumaka, dan perintahkanlah kepada kaummu, ya'khudhu bi ahsaniha, agar mereka memegang, agar mereka mengambil, agar mereka mengamalkan bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Ini firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sa'urikum daral fasiqin, akan aku perlihatkan kepada kalian daral fasiqin, negeri orang-orang fasik. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, terkait dengan darul fasiqin yang dimaksudkan di ayat ini dalam kitab tafsir Al-Aisar dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang menyebutkan yang dimaksud dengan darul fasiqin adalah Al-Quds dan negeri Syam, yang sebelumnya dihuni oleh orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik itu orang-orang yang mereka mengadakan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk Bani Israel bisa memasuki negeri-negeri itu dan menang melawan orang-orang yang fasik yang tinggal di daerah tersebut, Al-Quds dan negeri Syam. Dalam tafsir disebutkan seperti itu di akhir ayat 145. Sa'urikum daral fasiqin, aku akan perlihatkan pada kalian daral fasiqin, negeri-negeri yang fasik, negeri yang di dalamnya itu orang-orang yang melakukan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan diperlihatkan tidak hanya diperlihatkan saja, tetapi menempati, menguasai dan memenangkan peperangan terhadap orang-orang fasik tersebut. Demikian akhir dari tafsir surah Al-A'raf ayat 145. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.